Ya kan, cari jajanan yang pas sama selera. Kadang-kadang itu membuang-buang waktu, Bapak. Kita jalan di dalam mobil, mencari tempat yang cocok dengan perasaannya kita. Kita keliling, sampai mutar-mutar Sulawesi, Papua. Jauh banget. Macet lagi kan. Tidak, kita itu kadang-kadang mencari keinginan yang sesuai dengan harapan kita untuk berbuka. Terus tiba-tiba itu sudah suara azan, tapi kita belum dapat tempat. Kadang-kadang kan namanya berbuka itu kan kita harus menyegerakan berbuka kan. Iya. Tapi karena belum ketemu tempat, kadang-kadang meskipun sudah dengar suara azan, kita belum berbuka, Pak. Padahal itu sudah azan subuh. Lu kelamaan lu nunggunya. Itu sih dia yang keterlaluan, Pak, nyari tempat berbukanya. Lu kelamaan. Seperti itu, Pak. Satu hal lagi, Pak. Ada satu ini tadi. Disinggung tadi sama dia. Apa lagi? Disinggung sama dia. Menemukan jodoh kan? Iya. Kedip-kedipan mata, melihat-lihat. Kedip. Lu Kedip terbang. Kedip terbang. Kedip. Ya maksudnya itu bisa menimbulkan zina mata. Iya. Dan kadang-kadang ini orang-orang sudah mulai apa ya namanya ya? Sudah mulai melenceng. Ini kan harusnya bulan puasa kita menutup seluruh aurat, ditutup seluruh badan, diikat di atas. Orang-orang kalau ngabuburit itu kadang-kadang, mohon maaf ini ya, suka kurang memperhatikan cara berpakaian. Mungkin karena dipikir, cuma keluar ngabuburit, pakai fashion sedikit, tidak apa-apa. Sekarang itu lagi banyak cabi-cabian, Pak, yang kayak begitu, Pak. Iya. Ngabuburit yang keluar cabi-cabian. Oh, kemarin saya terganggu, itu kan kita menjaga pandangan. Tapi ini gara-gara mereka, kita susah menjaga pandangan. Dilihat dosa, tidak dilihat mubazir. Kan bahaya. Kalau sekali nggak apa-apa. Saya ngabuburit, tiba-tiba datang, Pak. Siapa pakaiannya tidak dijaga. Dia itu pakai celana itu pendek sekali begini, Pak. Ada nomornya lagi, Pak. Kayak celana bola itu yang dipakai, Pak. Itu mengganggu pemandangan, Pak. Celananya itu pendek sekali di sini, Pak. Sampai-sampai renda celana dalamnya kelihatan di luar. Ya, celananya itu pendek. Iya. Mengganggu pemandangan, Pak. Masalahnya yang pakai laki-laki, Pak. Pak. Astagfirullah. Lu pakai lihat lagi. Jadi yang ngeliatin saya terus itu kamu. Mataku. Itu Iya, Ri, yang kalau kita lihat ke belakang tuh ada kerutan-kerutan hitam di pangkal atas. Kemarin itu. Pak, saya nggak sanggup lanjutin puasa bayangin calon untuk pakai celana bola. Itu kalau celana bolanya nggak apa-apa. Itu yang celana tapi pakai renda. Aduh, kain spray. Ya ampun kelakuan orang-orang ini ya. Kenapa? Enggak, maksudnya kelakuan saya. Saya pernah main ke kota Torino. Ini saya ngedengar obrolan di kafe gitu kan. Ciao Alessandro, vieni, bawa bojona piagio. Wih, ya. Gitu, bener. Oh, berarti yang dengerin saya ngobrol itu kamu. Perasaan lu ada di mana-mana ya? Nggak, Pak, bener, Pak. Dia naik Piaggio sambil pakai yang celana pendek yang ada kutang pendanya. Tetap dengan kostum yang sama ya. Celana bola dan celana renda-rendanya. Rendanya ada Pak Amal ya. Pak, ini mohon maaf. Ini saya pakai lu sekarang. Gak usah, terima kasih. Apa perlu ditunjukin? Gak usah. Buka. Gak usah. Jangan. Nah, serius, Pak. Iya, Pak, saya waktu itu calon betul, Pak, ngomong kayak gitu. Dia ngomong ke Kang Ronald, bojoku nomero uno, katanya gitu, Pak. Kang Ono. Kang Ronald nggak Cincin, gitu. Pak. Cincin, gelang tengkorak, celana renda-renda, Pak. Kitrop. Oke, kalau to be honest ya, saya sendiri sih sangat setuju dengan kegiatan. Yang tetanus siapa? To be honest. Oh, kirain kalau tetanus. boleh jujur, waktu aku kecil, aku tuh diajarin sama mama aku. Mungkin ya aku bisa ngerti ya kalau mereka nggak ngasih aku proper education. So, aku agak mengalami yang namanya kayak ngabuburit itu jadi nggak semestinya gitu. Karena ya aku ngerti mungkin mama sama papa sibuk. Tapi kata mama sama papa, daripada aku banyak ngabuburit di luar, itu jauh lebih baik buat aku tuh tidur
diam ataupun bantuin mama sama papa. Tapi aku nggak nyangka kalau itu semua tuh berakibat fatal buat aku. Pak Ustaz langsung pegel gitu mukanya Pak. Ih, gimana sih? Pak, saya bukan heran. Kok bisa Allah menciptakan makhluk seperti ini? Luar biasa. Pak, Aku juga kadang-kadang bertanya gitu, kok bisa sih Allah ngasih cobaan kayak gini sama aku gitu. Soalnya kan kata mama, daripada aku keluar-keluar mendingan aku diem. Pak Komar kenapa? Pak Komar nutup muka kenapa? Aku diem, tapi nenek aku ngaduin aku ke papa. Padahal aku cuman diem-diem nyelipin sayur sop sama ayam pop doang ke gigi gerahan aku. Besokannya aku tidur, aku tetap diaduin sama papa. Gara-gara aku tidur di baskom isinya kolak. Aku gak ngerti ya, mungkin nenek aku pengen menjatuhkan tahta mama ya di keluarga. Karena memang kebetulan kan kerajaan bisnis papa waktu itu lagi naik-naiknya. Bisnis potong kerbau. So at that time, aku tuh cuma mau bantuin papa. Tapi aku gak ngerti, aku digerebek sama warga, Pak. Kenapa? Aku cuma mau bantuin papa ngasih makan kerbau-kerbau. Tapi aku digerebek warga, aku dibilang kumpul kerbau, Pak. Pak itu. Oh sebentar. Jadi waktu itu kamu yang kumpul aku. Tuh, lu tuh ada di mana-mana. Kerbau ada. Gitu, jadi akhirnya based on my experience, I learn something. Dari apa yang saya alami, saya belajar sesuatu, Pak, gitu. What? Excuse me? That's right. Itu kanan, itu kanan. That's right. Pak. Jadi akhirnya I learn something, Pak. Katanya orang bilang kalau misalnya ngabuburit itu kan nggak membawa manfaat, Ya itu tergantung lagi, Pak. Kenapa ya? Mungkin ada manfaatnya ya. Enggak. Itu sih Pak. Kayaknya Ustadz udah sampai tingkat yang jijik banget gitu udah gitu Pak. Saya itu setiap tempat kalau menikmati satu acara itu alhamdulillah. Khusus acara ini naudzubillah. Gini. Orang bilang kalau ngabuburit itu kan nggak bermanfaat. Isi dong sama kegiatan yang bermanfaat. Contohnya mungkin ngurus ganti kartu keluarga. Ganti kartu keluarga kalian supaya nama yang tercantum di dalamnya itu nama kita sama jodoh yang kita pengenin. Urus. Orang bilang kalau misalkan ngabuburit itu malah makin banyak godaannya. Itu tergantung lagi. Kalau kalian ngabuburitnya ke restoran cepat saji, ya wajar aja. Ajakin pacar kalian ke restoran cepat saji kalau emang kalian rela cowok kalian ditawarin dada, paha sama CD-nya Indah Dewi Pertiwi. Sini. Compact disc. Compact disc. Sini pikir. Tapi Fitri, menurut saya lebih baik ditawari CD-nya Indah Dewi Pertiwi daripada ditawari CD-nya Cak Lontong yang berenda tadi. Hilang selera makannya. Oh jadi Ronald, Anda yang nawar-nawarin CD saya. Pak, salah Pak. Pak. Permisi Pak, ini harus diluruskan. Yang lain tuh interupsi. Lu barusan apa? Permisi Pak, permisi. Lu kemana lu? Ini anak mau ketombe nih. Tidak Pak, interupsi. Saya punya imajinasi agak rusak sementara waktu ini. Tadi di awal kita bicarakan Cak Lontong pakai CD celana dalam renda-renda. Terus dia bicarakan kumpul kerbau. Saya jadi membayangkan Cak Lontong kerbau pakai CD renda-renda. Imajinasi saya rusak Pak, ya Allah. Sebentar. Ini Pak udah terlalu ini. Makan rumput Pak, tapi renda-renda. Imajinasi. Enggak. Pak ini buat saya sudah masalah serius ini. Ari Kriting, berarti selama ini Anda memperhatikan saya. Anda mengaku sapi kerbau tadi itu saya sudah astagfirullah. Agak Jangan males ya. tersinggung. Aku lelah. Tapi sama satu sih Pak yang paling saya pelajarin banget, saya dapetin banget. Kalau orang tua kita bilang ngapain ngabuburit cuman bikin kita haus gitu kan. Makanya ngabuburitnya itu jangan sama orang yang cuman mau ngajakin mojok. Jangan
mau sama orang yang cuman maunya diajakin ngadem. Carilah temen ngabuburit yang mau diajakin ngemil. Kok ngemil? Memilikin kita seutuhnya, Pak. Supaya apa, Pak? Kalau kita kayak gitu, kita nggak bakalan ngerasa haus, Pak. Karena kita nggak bakal lagi pernah ngerasain yang namanya haus kasih sayang, Pak. Kayak gitu, Pak. Iya. Pak, sebentar Pak ya. Ya, kenapa? Halo sayang, kamu mau ngemil sama aku nggak? Hah? Lu tuh Ari. lontong? Kamu telepon aku. Wah, udah keterlaluan. Pak,